Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Harumsasi dalam pelajaran ekonomi kelas 11. Hari ini kita akan bicara atau belajar mengenai yang namanya sistem upah. Hubungan antara upah atau gaji dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah dan gaji, semakin tinggi pula kemauan seorang yang bekerja atau penawaran tenaga kerjanya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat upah dan gaji, maka semakin rendah pula penawaran tenaga kerjanya. Logis ya. Jadi kalau pas tingkat upah atau gajinya itu tinggi, biasanya orang akan condong mau bekerja ya, penawaran tenaga kerjanya meningkat. Tapi kalau upahnya atau gajinya sedikit, biasanya orang juga condong tidak mau bekerja. Tapi memang untuk kondisi yang saat ini, orang tetap berapapun dibayar dalam bentuk upah, dia akan terima karena memang mencari pekerjaan semakin sulit, apalagi di era pandemi atau COVID seperti ini ya. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah uh, hal yang diterima oleh buruh atau pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi di sini paling tidak ada mengandung unsur tiga hal ya, ada uang sebagai imbalan, dua pihak yang melakukan transaksi, dalam ini pemberi kerja dan yang dibayar atau pekerjanya, dan yang berikutnya adalah adanya kesepakatan atau peraturan atau perundang-undangan sehingga tercipta yang namanya kerjasama di antara pemberi kerja dan yang diberi kerja ya. Makanya hari ini yang fenomenal, yang sedang banyak dibahas adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oke, kalian udah tahu itu, jangan ikut demo loh ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada 4 hal yang terkait dengan upah ya. Ada upah buruh, upah pekerja dan kebutuhan fisik minum. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja dan yang keempat adalah upah nominal dan upah real. Upah buruh di sini mencakup komponen upah atau gaji, termasuk lembur dan tunjangan yang diterima rutin. Tapi untuk yang THR, tunjangan tahunan, kuartal, atau yang tidak rutin atau dalam bentuk natura itu tidak termasuk. Nah, apa yang disebut natura itu sendiri? Natura itu adalah barang yang sebenarnya bukan dalam bentuk uang ya, jelas barang ya. Tapi ini bisa dipakai sebagai imbalan ketika seorang bekerja ya dalam bentuk barang, misalnya ya sembako itu ya. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum. Maksudnya, penetapan tingkat upah dan gaji bagi pekerja merupakan kebijakan yang sangat penting untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya yang merupakan kebutuhan fisiknya. Jadi, upah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja adalah nilai output atau hasil produksi yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Jadi dalam ketenaga kerjaan mengandung unsur produktivitas. Jadi terkait dengan berapa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu. Yang keempat ada istilah upah nominal dan upah real. Kalau upah nominal atau pendapatan itu berarti yang diterima buruh dalam bentuk uang ya. Jadi misalnya 2 juta per bulan ya atau 2.500.000 per bulan itu ada nominalnya ya. Oke, ada angkanya. Sedangkan di sini ada upah real, artinya dengan uang yang diterima tadi itu bisa membeli apa saja. Jadi menyangkut yang namanya daya beli dari pendapatan yang diterima ya. Oke, kalau sekarang ini 2 juta satu bulan itu untuk konsumsi atau untuk kehidupan tuh ya coba nanti kalian tanya orang tua kalian ya. Oke, yang berikutnya di Indonesia yang diberlakukan adalah menggunakan dasar upah minimum regional atau kalian sering dengar yang namanya UMR atau upah minimum provinsi atau UMP. Artinya pengusaha harus memberi upah tenaga kerja minimal sebesar UMR atau UMP tersebut.
Ya, UMR dan UMP tidak sama besarnya untuk tiap-tiap daerah. Ini catat. Salah satu penyebabnya adalah kemahalan di setiap daerah tidak sama ya. Misalnya kamu tahu ada daerah yang perkotaan, kabupaten dan seterusnya itu nanti akan berbeda ya sifatnya sehingga tiap tempat itu juga berbeda. Oke. Nah, ini untuk upah minimum, rumusnya adalah gaji pokok, yaitu 75% dari upah minimum tadi, ditambah tunjangan tetap, yaitu 25% dari upah minimum. Nah, contohnya seperti ini, misalnya gajinya 2.500.000, gaji pokoknya 75%. Ya, berarti ketemu 1.875, lalu tunjangannya 25% dikalikan 2.500.000 tadi, 625, totalnya adalah 2.500.000. Misalnya itu upah minimum ya, berarti pengusaha harus membayarkan sejumlah 2.500.000 kepada pekerja. Ya, ini. Jadi ini contohnya, misalnya di Jakarta 2.500.000, upahnya ya berarti harus diberi 2.500.000, dilarang. Misalnya diberikan 2.400.000, berarti di situ sudah termasuk pelanggaran karena membayar di bawah dari upah minimum sebesar 2.500.000. Maka di sini ada contoh juga, jikalau dibayar 2.800.000 berarti itu dibayar lebih tinggi daripada upah minimum yang ada. Ya, mudah ya. Lalu di sini ada undang-undang yang diberlakukan ya dalam pemberian upah minimum regional ataupun provinsi. Jadi tidak ada yang namanya sembarangan, semua ada aturan dalam penetapannya ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, maka tadi dikatakan ya tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan tingkat kemahalan. Ini salah satu contohnya ya, antara kota dan kabupaten itu juga berbeda ya. Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan seterusnya. Ada 35 kalau tabelnya dalam bukunya Pak Ismawanto itu. Ya, tapi ini saya beri contoh hanya 9 aja. Ya, nah ini cara-cara pemberian upahnya, upah menurut waktu, borongan, satuan hasil, kemudian upah skala berubah, indeks, partisipasi, dan CO partnership. Nanti bisa kalian baca dan bisa kalian cari literatur lebih lanjut lagi. Nanti PPT bisa saya beri dalam bentuk dokumen untuk pendamping ketika kalian belajar melalui aplikasi Camilo yang dimiliki oleh sekolahan. Oke, seperti itu saja. Ini buku sumbernya. Utamanya dalam perhitungan tadi ada di halaman 61. Oke, terima kasih untuk kesediaannya memperhatikan materi ini. Selamat belajar, semoga paham dan semoga sukses selalu untuk kalian. Sehingga ketika nanti kalian lulus SMA, kuliah, kemudian bekerja, semoga kalian mendapat pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan upah atau dengan gaji yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup kalian bersama keluarga kalian nantinya. Jangan malas belajar supaya kalian berprestasi karena mencari pekerjaan di masa mendatang itu pasti lebih susah. Oke, ciptakan sesuatu yang berbeda sehingga kalian bisa menghadapi tantangan dan kerasnya kehidupan dalam dunia pekerjaan. Terima kasih, sukses selalu, tetap sehat dan tetap semangat.